Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Abdul Jamil Asyauki. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas tentang teori relativitas materi fisika kelas 12. Nah, perlu diketahui teman-teman, teori relativitas merupakan teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Konsep dasar dari teori relativitas sendiri disusun oleh Albert Einstein menjadi dua jenis, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Kedua teori ini diciptakan untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Gelombang elektromagnetik dibuktikan bergerak pada kecepatan yang konstan, tanpa dipengaruhi gerakan sang pengamat. Inti pemikiran dari kedua teori ini adalah bahwa dua pengamat yang bergerak relatif terhadap masing-masing akan mendapatkan waktu dan interval ruang yang berbeda untuk kejadian yang sama. Nah, kita bisa lihat pada animasi tersebut ada sebuah jam yang bergerak tepat di seberang jalan. Nah, pengukuran waktu ini akan menjadi relatif terhadap pengamatnya. Misalnya, ada seseorang berdiri di sebelah jamnya, maka waktu yang diukur oleh sang pengamat akan sama dengan jam tersebut. Akan tetapi, waktu yang diukur oleh pengamat yang berada di dalam mobil akan berbeda. Mengapa? Misalnya, mobil bergerak menjauhi jamnya, maka menurut pengamat yang ada di dalam mobil, jam itu menjauhi pengamat. Nah, ketika kita melihat suatu benda, akan ada pantulan cahayanya ke mata kita. Artinya, jika jarum jam bergerak, kalau kita sedang dalam keadaan bergerak, maka ada selang waktu yang berbeda antara ketika jarum jam bergerak menurut orang yang diam dan menurut orang yang berada di dalam mobil. Karena pantulan cahaya yang dipantulkan oleh jarum jamnya harus ke mata kita terlebih dahulu. Nah, akibatnya ada selang waktu jeda antara ketika jarum jam yang dilihat oleh pengamat dan waktu yang dilihat oleh pengamat yang bergerak. Misalkan jarak antara pengamat bergerak dan jamnya itu pendek atau kecepatan mobilnya itu tidak terlalu signifikan, mungkin selang waktu itu tidak terlalu berbeda. Tapi, misalkan kita bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka selang waktu ketika jarum jam bergerak dengan pengamat yang melihatnya dengan keadaan diam, maka itu akan sangat jauh berbeda. Misalkan jarum jam sudah bergerak nih, tapi cahayanya baru sampai di mata kita beberapa detik kemudian. Jadi ada perbedaan beberapa detik jarum jam yang sebenarnya yang diam dengan kita yang dalam keadaan bergerak. Jadi, seperti yang dikatakan Einstein, ada selang waktu yang berbeda antara jam yang diam dan jam yang bergerak. Segitu saja dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.